Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, terutama yang sudah melakukan pendaftaran administrasi untuk rekrutmen PPS Pilkada 2024, teman-teman, yang akan melaksanakan tes CAT atau tes tulis untuk PPS ya. PPS itu kemarin kan baru selesai PPK, tes seleksi CAT-nya, kemudian sekarang PPS. Nah, teman-teman, di seleksi tes PPS CAT ini memang pertanyaan dan jawaban soal-soalnya pun juga itu kan bergantung pada panitia yang melaksanakan, yang melaksanakan penilaian atau tesnya ya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa soal untuk referensi teman-teman bisa, pelajari juga ya. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama, sebelum adanya pilkada langsung, bagaimana pemilihan kepala daerah dilakukan di Indonesia? Sebelum ada pilkada serentak, teman-teman. Nah, ini kunci jawabannya C, teman-teman ya. Ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ini sebelum adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Kemudian soal berikutnya, kapan pemilihan kepala daerah pilkada pertama kali diadakan di Indonesia? Ini pada tahun 2005 ya, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid kalau nggak salah, teman-teman. Kemudian selanjutnya, soal selanjutnya tes CAT-nya, apa yang menjadi dampak utama dari implementasi pilkada langsung di Indonesia? Tentu saja ini akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat warga Indonesia atau WNI ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Kemudian soal selanjutnya, teman-teman. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pilkada di tingkat provinsi? Ya, tentu saja kan kalau kemarin Pilpres itu KPU pusat ya. Kalau pilkada tingkat provinsi itu, ada KPU provinsi atau Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi sebenarnya kalau untuk PPS soal-soalnya insya Allah mudah teman-teman, asalkan kita banyak belajar, banyak, mencari referensi teman-teman ya. Banyak membaca, banyak literasi juga gitu kan, banyak mendengarkan, banyak melihat video, insya Allah kita akan memiliki wawasan sedikit demi sedikit utamanya yang masih, awam ataupun baru melakukan pendaftaran PPS. Ini lumayan teman-teman kerjanya kan 6 bulan, gajinya juga lumayan, ya buat sampingan aja gitu ya. Kemudian bagaimana cara pemilihan gubernur dalam pilkada di Indonesia? Ini langsung oleh rakyat ya tentu saja, itu pelaksanaannya kan nanti, pemilu serentak itu langsung dipilih oleh rakyat gitu teman-teman ya, oleh DPT yang termasuk ke dalam daftar pemilih tetap. Kemudian selanjutnya, pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak. Maksimalnya berarti 800, kalau minimalnya yang A ya 300. Jadi soalnya menjebak ya, ini kan, ditetapkan paling banyak itu berarti maksimal. Kalau minimal 300. Oke, seperti itu. Kunci jawabannya ini E. Kemudian selanjutnya, menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas merupakan tugas dari siapa? Yaitu dari KPPS ya. Kan nanti setelah pembentukan PPS selesai, maka PPS ini akan membentuk KPPS. KPPS ini adalah penyelenggara atau pelaksana pilkada serentak pemilu 2024 nanti ya. Jadi akan dilaksanakan oleh KPPS, kemudian nanti hasil perhitungan suaranya diserahkan oleh KPPS ke PPS. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian soal berikutnya, di Indonesia, pemilihan umum kepala daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 D ya. Kalau ini kan secara serentak pemilihan umumnya ya. Pilkada serentak itu pertama kali 2015 teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pelaksanaan pilkada atau pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan pilkada serentak yang keberapa? Ya hitung aja dari 2015 ya. B jawabannya 5 kali. 5 kali ya. Karena kan waktu itu ada beberapa daerah atau provinsi yang
dalam tahun itu melakukan 2 kali pilkada gitu kan. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPS dan PPK. Teman-teman lihat aja dari PPK ya. PPK itu kan jumlahnya 3. Kalau PPS 5 gitu urutannya ya. Berarti 3, 5. Nah, jawabannya berarti yang E ya. 3, 5. Jadi kalau teman-teman nggak tahu jumlah KPU berapa, urutannya dari PPK aja. PPK itu kan jumlahnya 5 orang. PPK itu bukan 3 ya. 5, kemudian PPS-nya 5. Nah, berarti jawabannya yang C ya kalau nggak salah. Ini jawabannya E. Oke, teman-teman koreksi aja ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, Pilkada serentak ini pasti dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal berapa? Kalau pasal-pasal saya udah nggak ngerti, maksudnya tuh susah menghafalnya teman-teman ya. Tapi kalau pelaksanaan pilkada ya teman-teman pasti tahu lah ya. Jawabannya tuh C, pasal 201. Ini untuk referensi aja teman-teman ya. Nambah wawasan. Kemudian selanjutnya ada soal kayak gini teman-teman ya. Jumlah daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak 2024 itu berapa? Kalau di informasi itu beda-beda ya, ada yang 35, ada yang 37. Nih, yang jawabannya itu D, 37 provinsi, 419 kabupaten, dan 93 kota. Teman-teman cek ulang lagi ya. Cek lagi referensinya di Google apakah benar atau tidak, atau lewat website KPU. Kemudian pertanyaan selanjutnya, peraturan apa yang digunakan untuk mengatur penundaan pilkada? Penundaan pilkada itu diatur oleh PP 6 tahun 2005, PP 17 tahun 2005. Oke, itu ya pertanyaannya. Kemudian soal selanjutnya, sistem apa yang digunakan dalam pemilu untuk memilih para anggota? Yaitu distrik berwakil banyak. Ya, jawabannya itu yang C, distrik berwakil banyak. Ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian soal berikutnya, di bawah ini yang tidak masuk dalam tahap persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu jawabannya C ya. Lihat yang C. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Ini tidak termasuk pada tahap pelaksanaan pilkada ya. Kalau ini masuknya pada tahap pemutakhiran DPS, DPT oleh Pantarlih dan oleh KPPS gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar tentang PPS sesuai Undang-Undang Pilkada, yaitu kunci jawabannya yang E. Teman-teman lihat yang E, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK. Nah, apakah ini jawabannya benar atau tidak? Ini tidak benar ya. Kemudian anggota PPS berjumlah 3 orang benar. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaannya ya, gajinya sesuai 6 bulan. PPS berkedudukan di desa ya, berarti jawabannya yang E ya. Diberhentikannya kan oleh KPU kabupaten gitu ya. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang yang telah dilakukan perubahan sebanyak C ya 3 kali teman-teman. Ini mah diingat-ingat aja ya. Kalau soal-soal kayak gini tuh, apalagi soal-soal yang udah ada pasal gitu kan. Insya Allah soalnya mudah-mudah. Penting kita belajar terus, latihan terus, insya Allah gitu kan. Pasti nanti akan ada soal yang sama ataupun juga jawaban yang sama. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu serentak. Oke, yang bukan, teman-teman ya, yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu itu apa? Jawabannya D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Enggak ya. Kalau yang pertama kan memperkuat, benar, mewujudkan, menjamin, mewujudkan, itu benar. Oke, selanjutnya
Untuk mendaftar calon anggota KPU kabupaten ataupun badan ad hoc harus berpendidikan paling rendah. Kalau di aturan itu kan sekarang SLTA ya, yang sederajat. Jawabannya yang A. Kalau SD, SMP udah gak masuk ya. Jadi buat adik-adik, kalau kalian pengen jenjang karir bagus itu wayahna ya. Harus sekolah lebih tinggi lagi gitu kan. Minimal kan sampai SLTA, lebih bagus dilanjutkan lagi gitu kan untuk menambah pendidikan. Kemudian selanjutnya hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara harus dituangkan dalam berita acara dan sertifikat C hasil. Rekapitulasi ini nanti dilakukan oleh KPPS teman-teman ya. Setelah selesai proses pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Oke, selanjutnya teman-teman, berita acara dan sertifikat dari hasil rekapitulasi ini pada tingkat kecamatan akan ditandatangani oleh siapa? Yaitu oleh seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir di kecamatan saat rekapitulasi atau rapat pleno ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK. Kecuali berarti yang bukan teman-teman ya. Di sini semuanya bisa diberikan, cuman yang bukannya apa? Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Kalau daftar hadir sebenarnya dimasukkan ke dalam kotak suara aja, tapi nggak diberikan kepada, nggak diserahkan kepada PPK oleh PPS gitu. Ada dari KPPS diserahkan ke PPS, cuman dari PPS yang diserahkan itu hasilnya aja gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya penyerahan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya dari PPS ke PPK diawasi oleh Panwaslu Kecamatan. Kalau dari PPS ke KPPS itu diawasi oleh Panwasdes atau Panitia Pengawas Desa. Kalau kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwascam. Kalau dari kabupaten itu Bawaslu Kabupaten. Gitu ya. Gampang sekali. Oke, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pilkada, rekapitulasi hasil perhitungan ulang PPK KPU Kabupaten harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi. Itu jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Apa tugas utama dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam Pilkada? Yaitu untuk mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu. Oke, sampai situ dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat teman-teman yang ikut daftar seleksi PPS Panitia Pemungutan Suara Pilkada 2024. Yang belum berpengalaman, jadikan ini sebagai pengalaman. Yang udah berpengalaman, tingkatkan lagi. Kalau di PPK masih gagal, ikut lagi di PPS ya. Karena ini momen-momen yang bisa dikatakan menurut saya harus kita ketahui ya, supaya kita benar-benar tahu nih alur dari partisipasi politik atau demokrasi kepemiluan di Indonesia. Semangat buat teman-teman, semoga lulus, semoga apa yang diharapkan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.